Nora, cepat bangun dan siapkan makanan. Apakah kamu menikahi putraku hanya untuk menumpang makan dan minum? Hei, asin gini mau bunuh aku ya? Dasar gak guna. Kepalaku masih sedikit pusing, mungkin garamnya terlalu banyak. Kamu coba sendiri, ini makanan manusia atau makanan anjing? Masih pusing atau mau minta uang lagi? Makan makananmu ini, makan sampai habis, jangan sia-siakan makanan, atau nanti aku habisi kamu. Dasar tidak berguna. Ayo makan, 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 habiskan. Berani sekali dia mendorongku, dasar sampah. Ivan, 3 tahun apa aku bagimu? Kalian memperlakukanku lebih rendah dari anjing. Gimana Nyonya Nora? Ivan lebih peduli padaku saat sakit. Kamu? Meski kamu mati pun, Ivan tetap gak akan lihat kamu. Maaf, menurut hasil pemeriksaan, hasil operasi 2 hari yang lalu tidak bagus. Harus segera dijadwalkan operasi ulang. Setelah operasi terjadi pendarahan, semua kantung darah sudah terpakai. Ivan, aku masih belum temukan orang yang sampaikan kamu. Aku gak mau mati. Selama ada aku, kamu tidak akan mati. Ivan, kita cerai. 3 tahun pernikahan ini cuma lawakan. Buat apa dipertahankan? Dokter bilang kondisi Weni masih belum aman. Cepatlah ke sini. Kali ini berapa harga darahmu? Pak Ivan, Bu Weni kamu lagi. Operasi harus segera dilakukan. Apa? Ivan, cepat turun tanda tangani surat perceraian. Atau tunggu saja dia mati. Nora, ikut aku dan donorkan darahmu. Ivan, aku mau cerai. Trik apa lagi ini? Kali ini berapa? 1 miliar masih nggak cukup. Mustahil cerai. Jangan coba pikirkan itu. Jadi aku harus masih biarkan kamu ambil darahku? Surat perceraian... Aku tidak mau dengar 2 kata itu lagi. Kamu sudah lama bersama Weni. Kenapa tidak lepaskan saja aku? Hubungan kami tidak seperti itu. Apa kamu ini pria, Ivan? Kamu masih mau bohong? Kamu pikir aku percaya? Aku mau cerai. Bukankah sudah cukup aku membantumu dan selingkuhanmu itu? Kamu boleh hujat aku, tapi tidak boleh fitnah dia. Aku fitnah dia? Oke, kalau gitu mari kita lihat. Seperti apa wajah asli dari wanita polos yang ada di hatimu itu? Pak Ivan, kalian datang juga. Nona Weni pingsan, harus segera dioperasi. Nora, kamu dengar itu kan? Cepat donorkan darahmu. Jangan buru-buru. Langsung sadar kan? Tamparanku sepertinya efektif. Ivan, ada apa dengan Nora? Kenapa tiba-tiba dia pukul aku? Kamu gila, Nora. Weni itu pasien. Kamu pernah melihat pasien yang begitu sehat? Sebulan 4 kali operasi. Bahkan lebih sehat dariku. Apa maksudmu, Kak Nora? Kamu mau bilang aku pura-pura sakit? Pura-pura atau tidak, hatimu yang tahu. Ivan, aku bisa donorkan darahku. Tapi aku mau konsultasi ahli. Tidak, aku gak mau. Ivan, aku takut. Aku gak mau makin banyak orang yang tahu aku sakit. Iya, tidak konsultasi. Ivan, otak itu barang bagus. Sayang kamu gak punya. Pak Ivan, Bu Weni tetap mau lakukan operasi. Karena dia mau lekas sembuh. Ivan, aku cuma takut mati. Setiap malam aku menutup mata. Aku selalu bermimpi kecelakaan bersama Hans. Atau kamu gak perlu tolong aku lagi? Jangan bicara bodoh. Aku janji sama Hans buat jaga kamu. Tapi kan Nora marah sekali tadi. Bisa jadi dia berhenti kasih darahnya kan? Terus aku gimana? Dia cuma mau uang kan? Aku tinggal kasih lebih. Nora, aku tahu penyakit Weni. Pulang dan istirahatlah. 1/2 bulan lagi donorkan darahmu. Kamu masih percaya dia? Benar kan?
Aku nggak akan datang. Kali ini aku kasih 2 miliar. Bagaimana? Sampai sekarang dia masih pikir ini demi uang. Ivan, aku mau cerai. Meski aku mati, aku nggak akan kasih dia darahku lagi. Jangan picik, Nora. Aku tidak setuju cerai. Jangan ancam aku. Tiga tahun pernikahan, dia tidak pernah bersikap lembut padaku. Ini memang bukan cinta. Halo, Kak Nora. Kamu masih ingat temanmu ini ya? Kenapa tiba-tiba telepon? Aku mau cerai. Aku mau cerai. Akhirnya kamu kepikiran juga. Kamu ini Nona Nora yang terhormat. Putri keluarga Smith nikahi Ivan. Sama saja rendahkan diri. Kamu masih mau bertahan, buat aku kesal sekali. Kupikir selama 3 tahun ini sudah cukup untuk merendahkan hati dan buat dia tersentuh. Ternyata aku cuma hiburan. Kamu di mana? Aku jemput deh. Kalau ayah dan kakakmu tahu, mereka pasti sangat senang. Aku harus pulang ambil barangku. 2 hari lagi cari kamu. Akan aku tunggu ratuku ini. Nora itu tidak sebanding dengan kamu. Dia masuk ke keluarga Foster cuma demi uang putraku. Dia selalu minta uang Ivan. Mungkin dia punya alasan. Alasan apa? Dia cuma suka kekayaan. Bahkan orang tuanya tidak berani membawa dia pulang. Sialan, pergi kemana kamu? Kamu pergi mau buat aku mati kelaparan. Nona Nora ini menantu keluarga Foster. Kenapa buat mertuamu marah sekali? Kenapa kamu di sini? Ivan bilang rumah sakit berisik, sulit buat pulih. Jadi suruh aku menginap beberapa hari. Hebat. Belum cerai tapi sudah ajak selingkuhannya. Pantas. Kamu pikir kamu siapa? Berani maki putraku dan Weni? Sepertinya kamu memang harus diajari. Aku sudah putuskan cerai dari Ivan. Aku mau bereskan barangku dan gak akan balik lagi. Saat kekacauan, Ivan selamatkan aku. Sejak itu aku jatuh cinta padanya. Aku abaikan semua demi makan saja menikahinya. sendiri. 3 tahun, kehidupanku cuma aku beli baju baru, bagus tidak? Ternyata cuma lelucon. Sudah waktunya akhiri lelucon ini. Oh, sungguh mau pergi. Akhirnya sadar diri juga mau lepaskan uang putraku. Nyonya, kalung yang disiapkan Pak Ivan buat Bu Weni hilang. Harganya 10 miliar. Apa? Hei Jalang, kamu boleh pergi, tapi keluarkan barang yang kamu curi. Aku nggak ambil. Masih bisa mengelak? Kalian, ayo geledah dia. Cepat laporkan pencuri itu pada polisi. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Mustahil. Jelas-jelas dia pencuri. Bibi, mungkin dia sembunyikan di tubuhnya. Bawa dia, lepaskan bajunya. Cari sampai dapat. Aku tidak mau tahu. Bawa dia, lepaskan bajunya. Cari sampai dapat. Aku tidak mau tahu. Lebih baik serahkan saja. Jangan buat dirimu terlihat buruk. Aku gak mencuri. Kenapa kalian gak hormati aku? Cuma orang rendahan yang bermimpi menikahi keluarga kaya. Bisa-bisanya bicara soal hormat. Dasar jalang sialan. Kamu berani menghindar, hah? Ivan, akhirnya kamu pulang. Wanita ini mencuri. Apa yang dicuri? Curi kalung hadiahmu buat Weni. Kalungnya ada di aku. Tadi mau kasih Weni, tapi aku lupa. Kenapa kamu gak bilang? Kupikir dia beli buatku. Aku sudah begitu senang gak sabar menerimanya. Ternyata dia beli buat Weni. Ivan, kalung ini terlalu mahal. Aku gak bisa menerimanya. Nona Nora menyukainya. Kasih saja buat dia. Lihat Weni ini. Sangat berbeda dari wanita yang cuma mengejar uang. Buatmu. Cuma salah paham. Aku bukan tempat sampah. Tidak menerima sampah. Surat perceraian di atas meja. Cepat tanda tangan. Kenapa dia yakin sekali kalau benar-benar mau bercerai? Bu, kenapa tadi perlakukan Nora seperti itu? Aku cuma sedikit bersemangat. Hah? Kalian cuma lihat aku ganggu dia saja. Kalian nggak tahu gimana dia usik aku di belakang. Apa dia sering mengusik Bibi? Iya. Waktu dia sakit, aku buatkan makanan. Dia bilang makananku nggak enak, lalu lempar mangkuk ke aku. Sungguh? Tentu saja, putraku, cepatlah cerai darinya. Dengan begitu, ibu bisa tenang. Cantik, ayo kenalan. Ada waktu luang? Mau gabung sama kami? Sejak kapan kamu minum? 3 tahun yang lalu, semenjak kamu tidak pulang ke rumah. Beberapa hari tidak pulang terus kamu kesini main sama pria. Apa kamu masih anggap aku suamimu? Memangnya kamu siapa? Kita sudah nggak ada hubungan.
Aku belum tanda tangan surat cerainya, Nora. Aku kasih tahu ya, kita tidak akan bercerai. Ivan, maaf. Nora jadi salah paham. Gimana kalau aku minta maaf, suruh dia balikan dan maafkan kamu? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Ivan? Hubunganku? Tentu saja Ivan suka aku. Kalau bukan demi darahmu, mana mungkin dia nikahi wanita sepertimu? Biar ku katakan langsung, Ivan minta aku datang biar kamu tahu. Dia tidak mencintaimu. Setiap hari dia berharap bisa cerai. Bersama denganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Huh. Kamu pikir dia menyukaimu? Kamu hanyalah mainan di sela rasa bosannya. Aku habisi kamu. Beraninya kamu bicara sembarangan. Nora, kamu mau bunuh aku? Kukatakan, kamu berusaha selama 3 tahun. Selama aku masih ada, cinta Ivan cuma akan jadi milikku. Dasar jalan. Nora! Nora, kenapa mau bunuh aku? Nora, apa yang kamu mau? Nora, kenapa mau bunuh aku? Nora, apa yang kamu mau? Enggak. Kalau ku bilang dia yang dorong, kamu percaya? Kamu jangan bohong. Weni sedang sakit, mana mungkin dia lakukan itu? Kamu gak percaya padaku? Kalau begitu biar ku bunuh saja dia. Ku bunuh kalian pasangan selingkuh. Cukup, Nora. Jangan gila kamu. Kesabaranku ada batasnya. Aku gak menyuruhmu bertahan. Cerai saja kalau gak suka. Ivan, tadi aku bilang sama Nona Nora, kamu jaga aku karena janji sama Hans. Dia gak percaya dan mau bunuh aku. Aku yang telat datang. Nanti jangan dekat-dekat dia lagi. Ivan, apa kamu akan cerai dengan Nora? Cerai atau tidak itu urusan kami, bukan urusanmu. Dan aku tidak mau bercerai. Ayah, aku mau cerai. Kenapa kamu nangis? Cerai saja. Memang keluarga kita tidak bisa urus kamu. Nora, sesuai janjimu, batas waktu 3 tahun. Kalau dia tidak cinta kamu, kamu pulang dan warisi perusahaan. Sekarang, tepati janjimu. Aku gak akan bodoh lagi. Buat yang namanya cinta, apapun kondisinya, menyerah adalah pilihan terbaik. Aku yang bodoh. Selamat tinggal, Ivan. Aku belikan kue kesukaanmu. Nanti malam kita minum sampai puas. Hei, bukannya ini Nora yang ditendang dari keluarga kaya? Ivan akan menikahiku setelah perceraian selesai. Dia bilang sudah sejak lama dia tunggu momen ini. Akhirnya bisa singkirkan wanita sepertimu. Ivan juga bilang akan siapkan pesta pernikahan besar buatku, supaya semua orang tahu siapa istri kaya yang sebenarnya. Bagus, memang lebih baik kalian berdua bersama. Nora, wanita yang cuma peduli harta gak berhak hina aku. Oh, gitu. Aku juga gak mau bicara sama Jalang. Kamu... Aku hutang banyak sama keluarga. Aku akan membayarnya saat ayah dan kakak pulang. Halo Pak Ian. Istri Anda kecelakaan. Pak Ian, akhirnya Anda sampai. Bu Nora terbaring di meja operasi. Sekarang perlu 600 cc darah. 600 cc darah itu normal, Pak. Tidak akan berdampak sama tubuh. Lagi pula Bu Nora sedang dioperasi dan perlu bantuan. Nora. Ivan, ambil saja darahku. Kemungkinan terburuk aku cuma ketemu Hans. Tapi aku nggak bisa bantu kamu cari penyelamatmu. Tidak. Aku janji sama Hans, tidak akan biarkan kamu terluka. Aku sudah minta orang cari darah. Sebelum itu, pastikan dia selamat. Dokter, darahku RH negatif. Aku bisa kasih sebanyak yang dia perlu. Kamu siapa? Kamu kenal Nora?
Apa hubunganmu dan Nona Nora? Aku nggak pernah lihat kamu. Apa kamu pria yang dipeliharanya di Kamu ini luar? memang rubah. Mulutmu bau sekali waktu bicara. Hubunganku dan Nora bukan urusanmu. Tolong jaga mulutmu. Memang kamu siapa? Suruh aku diam. Sementara ini kondisi Bu Nora sudah aman, bisa dipindahkan ke kamar. Cuma satu orang yang boleh temani. Siapa yang masuk? Aku. Aku suaminya. Ivan, kepalaku pusing. Ivan, urus saja selingkuhanmu itu. Kamu nggak pantas jadi suami Nora. Irvin, gimana sama kuliahmu? Kenapa kesini dan gak pulang saja? Awas nggak lulus. Iggy bilang kakak bercerai. Aku senang, jadi segera pulang setelah lulus. Itu, Kak. Aku rindu kakak. Kalau kakak... Tentu saja aku rindu adikku. Oh, tapi aku tidak mau jadi adikmu. Baguslah kamu pulang. Kakakmu pergi 3 tahun. Kali ini kamu pulang, pergilah ke grup Hudson. Bantu Paman Leon. Siapa yang mau bantu pria tua itu? Aku sengaja datang buat kakak. Sudah 1 minggu dan Ivan gak pernah datang. Apa dia gak peduli aku hidup atau mati? Di hatinya memang cuma ada Weni. Kak, Iggy sudah masukkan surat ceraimu ke pengadilan. Lebih baik cepat cerai sama bajingan itu. Kedepannya ada aku. Aku pasti lindungi kakak. Masih kecil, tapi dewasa sekali. Kamu semangat sekali. Aku kasih kamu tugas. Tugas apa? Menurutku, kecelakaan ini bukanlah kecelakaan. Kemarin, Nora, istri CEO Gru Foster, resmi ajukan surat cerai ke pengadilan. Sialan, Pengacara apa Nora yang dia meminta pikirkan? kedua pihak datang Tidak ke tahu pengadilan. malu. Di mana muka keluarga Foster? Ivan sudah tanda tangani surat cerai. Nona Nora sangat gak sabaran. Apa mungkin? Apa? Cepat katakan. Gak bagus bicarakan Nora. Tapi waktu di rumah sakit, aku lihat seorang anak kuliahan cari dia. Sikap dia itu sangat intim. Apa uang Ivan dikasih ke... Begitu. Pantas saja dia cepat-cepat mau cerai. Jalang. Aku nggak terima. Nora sangat keterlaluan. Ivan sangat baik sama dia. Media, cepat keluarkan berita. Katakan Nora selingkuh saat pernikahannya berjalan dengan seorang anak kuliahan. Ivan sangat keterlaluan. Dia sebarkan berita kalau kamu selingkuh. Seluruh netizen sampai mencemooh dirimu. Aku disebut matre, lintah keluarga Foster. Juga disebut gak pantas sama Ivan. Gak apa, sudah biasa. Dalam 3 tahun, entah itu Ivan atau keluarganya, selalu hina aku. Kamu ini putri tertua keluarga Smith. Kesal sekali. Terus kamu mau apa? Jangan gegabah, pertunjukan baru dimulai. Semua orang di internet sekarang mencemooh Nora. Dia pantas mendapatkannya. Bibi memang paling hebat. Benar-benar si Nora itu. Berani sekali dia pelihara laki-laki menggunakan uang Ivan. Aku tidak menyangkanya. Wanita miskin yang butuh uang. Tentu saja dia bisa melakukan itu. Bu, siapa yang suruh keluarkan berita seperti itu? Nora masih di rumah sakit. Aduh putraku, ibu lakukan ini demi kamu. Mana bisa aku lihat wanita itu habiskan uangmu sembarangan. Ini cuma sedikit pelajaran buat dia. Hah? Nora dia? Kenapa? Pengacara Nora keluarkan pernyataan alasan perceraian keduanya dikarenakan perselingkuhan CEO Ivan dengan selingkuhannya bernama Weni. Berikut bukti fotonya. Sekarang netizen memakiku dan malah memuji Nora. Nora sialan. Beraninya dia sebarkan foto ini. Dia memang cari mati. Ya ampun nak. Lihat Nora itu. Beraninya dia kotori reputasimu seperti ini. Ivan, ini gak ada hubungannya sama aku. Mana bisa Nora bicara begini soal aku. Kalau hal ini sampai diketahui. Kalian yang duluan usik Nora. Bu, jangan lagi pakai kekuasaan grup Foster. Pak Ivan, netizen menghinamu selingkuh dengan Bu Weni. Sam perusahaan ikut terpengaruh. Bukannya sudah aku suruh hapus semua berita. Gimana kerja departemen PR? Grup Hudson sudah bertindak, siapapun tidak bisa hapus. Hudson grup tertinggi di industri hiburan, tidak ada yang berani melawan. Sejak kapan orang berhubungan dengan grup Hudson? Apakah dia masih di rumah sakit? Nyonya tidak bisa dilihat Pak, CCTV rumah sakit diretas 10 menit yang lalu. Saya tidak bisa temukan dia. Cepat cari. Bahkan kalau harus jungkir balikan seluruh kota, cari dia sampai dapat. Kakak sangat baik, aku baru kembali sudah dijadikan presidir. Gak takut grup Smith bangkrut. Masa aku gak kenal adikku? 4 tahun yang lalu, kamu pimpin grup Smith masuk pasar Eropa. Kamu masih orang yang sama. Tenang dan damai, aku dan ayah akan bantu kamu. Oh iya kak, aku baru kembali, gak mau buat keributan. Identitasku tolong dirahasiakan ya. Terserah kamu saja. Usaha 3 tahun akhirnya selesai. Bu Nora, rapatnya siap dalam 10 menit lagi. Tadam, buat kakak. Kenapa tiba-tiba kasih bunga? Apa ini untuk menyuruhku membereskan masalahmu? Aku tidak bisa sembunyikan apapun. Besok ada makan malam kan? Pria tua itu paksa aku datang. Itu aku perlu teman wanita buat hadir. Jadi... Gak bisa, aku sibuk kerja. Bagaimana kalau aku carikan wanita saja? Aduh, tidak maulah. Wanita buat Tuan Muda Cakra harus yang paling cantik di dunia. Aku tidak bisa pikirkan orang lain selain kakak. Kasih aku kesempatan dong kak. Karena itu kamu belikan bunga ini? Ya sudah,
Aku janji, tapi ingat panggil aku kakak bocah. Tiga tahun ku tunggu. Nora beruntung gak mati, tapi akhirnya dia ceraikan Ivan. Hanya aku yang boleh menjadi nona keluarga Foster. Ivan, lihat. Bukankah itu Nora? Tapi pria di sampingnya itu, kenapa cepat sekali cari penggantimu? Kak, mau ku bantu urus dia? Bukankah itu Nora? Tapi Tuan Muda Cakra itu tidak perlu turun tangannya. 3 tahun, Ivan gak pernah ajak aku ke acara apapun. Sekarang dia bawa Weni, cepat sekali posisinya naik. Tapi bukan urusanku. Nora, Pak Ivan dan aku gak dekat. Panggil aku Bu Nora. Nora, buat apa kamu kesini? Kamu wanita yang ditenang dari keluarga kaya. Apa pantas hadir di pesta bergengsi ini? Mana satpam? harusnya panggil satpam buat usir orang dengan mulut busuk sepertimu. Siapa maksudmu bocah sialan? Apa matamu buta? Aku nyonya keluarga Foster. Tidak pantas buat kerusuhan di pesta kelas atas. Nona Nora, begitu cepat dapat pria baru. Sepertinya nggak anggap Ivan dengan serius. Jangan lupa, semua uangmu itu berasal dari Ivan. Aku sama siapa itu urusanku. Kamu, memang kamu siapa? Hanya seorang selingkuhan tapi berani datang ke pesta ini. Aku, jangan bicara. Aku tidak mau berurusan denganmu ataupun dengan Pak Ivan ini. Ishak, ayo pergi. Lihat Ivan, kenapa Nona Nora jadi seperti itu? Aku bisa tahan kalau dihina netizen, tapi dia bicara gitu di depan umum. Wanita jalang itu harus dikasih pelajaran. Menurutku, dia sudah menemukan keluarga lain yang mau memelihara dia. Dasar gak tahu malu. Tidak tahu diri. Ishak itu bukannya putra Pak Leon dari grup Hudson. Jadi grup Hudson tolong Nora dengan berita itu karena mereka kekasih. Nora, apalagi yang tidak aku tahu? Kita bicarakan setelah aku pulang. Oke. Nora, ternyata aku meremehkanmu. Kamu berusaha keras hadirin pesta cuma demi Ivan kan? Kukatakan ya, aku dan Ivan akan bertunangan. Jadi hilangkan perasaanmu. Dunia sudah tahu kamu ini selingkuhan Ivan. Apakah kamu merasa senang? Nora, status itu tidak penting. Yang penting itu hubungan. Aku dan Ivan bisa terus bersama. Sementara kamu, sepertinya kejadian di bar masih belum cukup buat kamu. Ayo kita lakukan lagi. Siapa yang Ivan percaya? Weni, kamu gila ya? Nona Nora, jangan pukul aku. Maaf. Aku salah. Maaf Nona Nora. Tolong maafkan aku. Kau tidak apa-apa? Ivan, jangan salahkan Nona Nora. Kamu terluka. Aku sudah minta maaf. Dia cuma gak sengaja dorong aku. Ivan, darahnya banyak. Cepat, cari dokter. Kamu gak boleh pergi. Weni kehilangan banyak darah. Kalau kamu pergi, siapa yang donorkan darahnya? Bibi, di mana kemanusiaanmu? Bukannya cuma sedikit darah. Kenapa pelit sekali? Lagi pula, Weni itu terluka karenamu. Jadi kamu harus tanggung jawab. Weni, sudah bertahun-tahun kemampuan aktingmu semakin bagus. Nora, setiap kamu donorkan darahmu, Ivan selalu kasih kamu uang. Kenapa setelah bercerai kamu masih gak mau melepaskan fitnah aku? Apa kamu sangat suka uang? Jalan. Sekarang semua orang akan tahu kamu ini cuma wanita matre. Ivan, aku gak akan mengakui apa yang tidak aku lakukan. Kamu juga tidak perlu berakting lagi. Sekarang, akui saja. Kamu yang tarik dia. Kamu tak percaya padaku? Kalau saja Hans di sini, dia pasti percaya padaku. Nora, kamu berubah. Ivan, bukan aku yang berubah. Kamu yang gak pernah mengenali aku. Jangan pergi kalian. Aku punya hadiah. Banyak sekali uangnya. Ivan, ini uang dalam 3 tahun yang kamu kasih buat aku donorkan darahku. Aku kembalikan. Kita nggak ada hutang lagi. Ingat ini. Aku menikahimu bukan demi uang. Uang ini, aku juga nggak peduli. Bukan demi uang, terus kenapa dia? Nora sialan. Ternyata semua uangnya dia simpan. Kalau gini dia seperti tampar aku. Jalan ini. Jangan pergi. Pak Ivan, jaga kehormatanmu. Aku cuma mau tahu, apa kamu yang selamatkan aku? Dalam 3 tahun ini, aku mencari orang yang selamatkan aku di kerusuhan. Punggung Nora dan orang itu sangat mirip. Terus kenapa kalau itu aku? Hubunganku dan Ivan sudah berakhir. Dia mencintai Weni. Bukan.
Ivan, kamu dan Nora sudah bercerai. Urusi saja dirimu. Berhenti ganggu Nora. Memangnya kamu siapa? Memang penting siapa aku? Yang penting itu hubunganmu dan Nora sudah berakhir. Oh, benar juga. Aku ucapkan terima kasih sama kamu, Pak Ivan. Ivan, aku gak enak badan. Bisa antar aku pulang? Nona Nora sudah punya pria lain dan gak anggap kamu lagi. Kedepannya dia... Periksa CCTV. Lihat siapa yang dorong. Halo, mantan istrimu itu cepat sekali dapat Ishak. Hebat sekali. Apa karena kemampuanmu jelek? Demi uang dia rela lakukan apapun. Sungguh wanita murahan. Untung aku gak merespons. Apa maksudmu? Di malam pernikahanmu kamu keluar cari Weni. Nora tidak tahu tugasnya lalu telepon kamu. Kakak beri dia pelajaran supaya sadar identitasnya. Kenapa aku tidak tahu? Waktu itu kamu sibuk sama Weni. Wanita matre itu berharap kamu suka sama dia. Cukup, jangan bicara lagi. Di hari pernikahan aku keluar karena Weni sakit. Mungkin Nora benar. Aku tidak benar-benar mengenalnya. Seberapa banyak dia sudah menderita. Pak Ivan, hasil CCTV sudah ada. Bu Weni yang mendorong Bu Nora. Aku mengerti. Oh ya, selidiki 3 tahun yang lalu. Apa Nora juga terlibat dalam kerusuhan? Aku curiga dia yang selamatkan aku. Kenapa kesini? Aku kesini untuk jadi asistenmu. Bibi bilang akhir-akhir ini kamu kurang sehat jadi suruh rawat kamu. Tidak perlu. Rawat dirimu sendiri saja. Apa kamu masih marah soal yang kemarin? Aku sama Nora ada masalah. Masalah? Ku dengar Nora bilang Ishak itu cuma mesin uangnya. Kalau sudah bosan dia akan tenang. Dia sama seperti dirimu dulu. Hans sering cerita sama aku soal Ishak. Hans bilang dia punya adik yang polos. Hans gak bisa tenang. Aku gak tega lihat Ishak diperlakukan seperti itu. Jadi aku dorong Nora karena kesal. Benar Nora bilang begitu? Nora berbeda dari Nora yang biasanya. Nora yang dirundung. Nora yang licik. Dan Nora yang memanfaatkan Ishak. Mana dia yang asli? Hari itu aku yang salah bersikap. Tapi dengar adik Hans diperlakukan begitu, aku gak tahan. Kalau kamu gak percaya, aku akan pergi dan gak akan balik lagi. Lupakanlah. Kamu urus serah terima dulu. 2 hari lagi ada jamuan amal. Kamu siap-siap dulu. Oke. Sudah ketemu saksi kerusuhan tahun itu? Bawa foto, tanya satu persatu. Pastikan apa itu Nora. Ivan sudah dapatkan saksi kerusuhan. Beri salam pada mereka. Kalau perlu sampai mati, jangan sampai lihat Nora. Ivan ternyata curigai Nora sebagai penyelamatnya saat itu. Selama ada aku, hati Ivan cuma boleh ada aku, bukan Nora. Apa yang bukan Nora? Apa yang bukan Nora? Barusan mereka tanya soal Nyonya Nora. Jadi ku bilang sekarang dia Nona Nora. Enggak apa kan? Iya. Kenapa waktu ku dengar Nora bukan Nyonya lagi, aku begitu peduli ya? Pak Ivan, terima kasih sudah tertarik sama proyek AI kami. Sebuah kehormatan buat kami. Tapi... Pak Alex, Guru Foster sangat yakin pada proyek ini. Saya yakin Anda juga bisa lihat di hadapan para investor, nggak ada yang lebih cocok selain Guru Foster. Pak Ivan, ini dia asistenku. Bu Weni, bawakan aku dan Pak Alex wine. Pak Alex, kalau masih ragu, katakan saja. Apa Pak Ivan bersedia ada kerja sama pihak ketiga? Siapa lagi? Grup Smith juga sangat tertarik sama proyek ini. Mereka mau jadi investor jangka panjang. Tidak peduli dengan siapa kami kerjasama, Grup Smith akan jadi investor. Maksudmu CEO baru yang beberapa minggu ini diangkat Grup Smith? Betul, dia sangat misterius. Tapi Grup Smith juga tidak keluarkan informasi apapun, bahkan jenis kelaminnya. Tapi orang itu akan hadir pada malam ini. Kalau Pak Ivan tertarik, saya bisa mengenalkannya. Baiklah Pak Alex, ayo kita bicara di atas, silakan. Cepat sekali, Ishak telantarkan kamu. Kali ini jual apa lagi buat beli baju itu dan dapat undangan ke sini? Atau kamu jual darahmu lagi? Aku enggak sepertimu. Aku di sini sebagai tunangan Ivan. Kamu gak lihat acara apa ini? Siapa yang akan melirikmu? Pantas saja di sini bau. Ternyata ada kamu. Siapa yang bau? Kamu selingkuhan yang gak tahu malu. Kamu jadi tunangan Ivan bukan urusanku. Aku nggak butuh pria sepertinya. Nora, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu mau goda putraku lagi? Bibi, Nora marahi aku tadi. Cukup, aku gak minat sama putramu. Kami sudah cerai, gak ada urusan lagi sama kalian. Berhentilah membuatku muak. Jauh sana. Sebentar lagi mulai lelang.
Selesaikan dulu urusanmu, lalu urus dia. Hasil dari lelang akan didonasikan ke pabrik Hope. Barang ini canting yang didonasikan Nyonya Kirana dari grup Foster. Canting antik berumur ratusan tahun. Benda kesayangan kakek tua itu. Kalau bukan demi reputasi Foster, gak akan aku lelang diam-diam. Bibi tenang saja. Di sini gak ada yang tahu nilai canting itu. Cuma perlu beberapa miliar buat mengambilnya lagi. Dapat uang dan reputasi. Semua ini salah Nora. Kalau dia nggak fitnah kamu dan Ivan, Baik, kita nggak penawaran akan dimulai. seperti ini. Harga dibuka 3 miliar. 3 miliar, 3 miliar satu kali. 10 miliar. Berani sekali dia mengikuti penawaran ini. Bibi tenang saja. Dia nggak punya uang. Uangnya sudah habis kemarin. Dia cuma mau naikkan harga. 10 Biar aku miliar urus satu dia. kali. 11 miliar, 12 miliar, 13 miliar, 15 miliar, 20 miliar. 20 miliar. 20 miliar. Tinggi sekali. 20 miliar. Apa Nona masih mau penawaran? 30 miliar. Mustahil. Dia kan yatim piatu. Dari mana 30 miliar? 30 miliar satu kali. 30 miliar dua kali. 30 miliar 3 kali. Terjual. Semua uang yang terkumpul Gimana akan ini? didonasikan Kita ke nggak pabrik dapat Hope. kan? Kalau pria tua itu tahu, aku bisa dihabisi. Gak boleh kasih dia. Ini cantik keluarga Foster. Aku bayar 30 miliar buat cantik ini. Nyonya Kirana gagap menawar, tapi mau ambil barang ini. Orang miskin sepertimu, dari mana punya 30 miliar? Kalau menawar tanpa adanya uang, sama saja ilegal. Jangan tertipu wanita ini. Dia cuma jalang yang suka goda pria, jual darah buat beli baju. Pakai tubuhnya buat dapat uang. Apa dia terlihat punya 30 miliar? Ini. Di sini ada 6 miliar. Sisa uangnya ambil saja ke grup Foster. Cantingnya aku bawa. Pertama kalinya ada uang muka di pelelangan. Gesek kartuku. Canting ini punya Nona Nora. Nona Nora, apa perlu panggil satpam? Kamu, kenapa kamu bisa punya kartu hitam? Kamu memungutnya ya? Atau kamu curi kartu orang? Dasar jalan. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Nora, Nora. Mas jalan. Apa harus begitu? Bibi baik sama kamu. Tapi kamu tadi... Oh iya, segelas wine ini CEO Smith kasih buat kamu. CEO Smith? Ya, tadi aku ketemu CEO Smith. Dia minta aku sampaikan selamat. Kamu gak akan nolak CEO Smith kan? Sampaikan terima kasihku. Si bodoh ini jatuh lagi ke tanganku. Aku ingat seseorang di pesta bilang, Kama CEO Smith nomor 419. Kamu tidak mau mengakui kalau dirimu suka bermain pria, bukan? Biar aku buat seluruh dunia melihat gimana kamu naik Apa? ranjang CEO Smith. Nora mabuk. Ternyata kamu sendiri sudah merencanakannya. Kartu kamar juga sudah siap. Kamu memang mudah sekali naik posisi. Halo, reporter Willy. Akan ada berita besar di pesta lelang amal hari ini. Kalau nggak mau ketinggalan, datang ke kamar 419. Kamu? Gimana kamu bisa bangun? Bius itu cuma trik yang dipakai orang bodoh sepertimu. Siapa yang membiusmu? Kamu minum kebanyakan, jadi aku bantu antarkan kamu istirahat. Di kamar ini cuma ada kita berdua. Tidak perlu pura-pura. Pura-pura apa? Untuk apa kartu ini? Bukannya kamu sudah rencana naik ranjang CEO Smith? Aku cuma bantu kamu. Benar-benar gak tahu malu. Kamu sengaja kasih aku wine yang ada obatnya, terus panggil wartawan ke sini. Saat itu mereka tahu, kamu, Weni, cuma seorang wanita bereputasi buruk. Apakah ada buktinya? Kamu pikir mereka akan percaya? Aku bisa jadi saksi Nora. Ivan, kenapa kamu kesini? Dengarkan aku, Nora Tidak yang... perlu dijelaskan. Aku dengar dengan jelas apa yang kamu ucapkan. Ivan, dia sengaja jebak Keluar aku. dari sini. Masih nggak pergi juga? Sengaja mau difoto. Kenapa dibiarkan pergi? Dia menjebakku. Dibiarkan saja. Weni cuma sedikit bingung. Untung tidak terjadi apa-apa. Masalah ini melibatkan grup Smith bisa berakhir dengan buruk. Siapa CEO Smith masih belum jelas. Bahaya kalau terjadi sesuatu sama Nora. Kenapa aku ini? Aku makin peduli sama Nora. Kalau kamu takut, cepat keluarlah. Aku mau istirahat. Nora, kamu sangat ingin naik ranjang CEO Smith. Demi uang akan lakukan apapun. Kamu butuh uang berapa? Biar aku yang kasih. Jadi ikutlah denganku. Aku mau apa? Itu urusanku. Bukan urusanmu. Cepat keluar. Aku gak mau melihat. Ivan, kamu masih punya muka. Pakai dulu bajumu. Gimana kalau kamu sakit? Aku tidak bisa lihat diganggu kamu. Nora, sebenarnya apa hubunganmu dengan Ishak? Pak Ivan, kamu lupa. Kita sudah bercerai. Nora.
Nora, Ishak itu pria pemain. Kalau kamu suka sama dia, kamu akan dipermainkan. Apa Pak Ivan orang yang begitu baik? Aku ingat yang selingkuh itu kamu. Nora, Cepat pergi. Jangan ganggu aku dan Ishak. Kami mau istirahat. Anda Pak Ivan kan? Kenapa keluar dari sana? Aku dengar ada yang tidur dengan CEO Smith. Apa benar? Pak Ivan bilang apa? Kak, lalat pengganggu sudah pergi. Apa kita akan turun? Ayo, apakah Alex sudah temukan Mitra? Tadi Ivan tidak melukaimu kan kak? Harusnya aku nggak masuk. Padahal tadi pagi tidak kenapa-napa. Tidak apa, aku tidak akan terluka lagi karena dia. Nora yang dulu tidak begitu. Dia bilang aku nggak pernah mengenalnya. Terus seperti apa Nora itu? Ivan marah sekali. Tapi mungkin karena dia takut aku melukai Weni. Sudah jelas, Weni yang paling Ivan pedulikan. Ayo. Putraku, akhirnya kamu datang. Nora anak itu mengambil canting kakekmu. Itu benda kesukaan kakekmu. Kalau nggak menemukannya, bisa jadi masalah besar. Ibu berani sekali ambil barang kakek. Aku lakukan itu demi kamu. Nora itu, dia fitnah kamu di mana-mana. Aku cuma mau bantu kembalikan reputasi poster. Dan juga, Nora selalu nggak hormat sama kakekmu. Dia sengaja ambil cantik itu supaya kakekmu marah. Aku akan cari cara urus canting. Soal kakek, ibu jelaskan sendiri. Nora, berapa uang yang kamu mau buat kembalikan canting keluarga Foster? Sepertinya sangat banyak. Canting itu sangat berharga. Kamu juga tahu. Akan aku penuhi kemauanmu. Oke. Aku tidak pernah melihat Nora yang tersenyum seperti ini. Aku mau Weni kembalikan darahku. Darah yang dia ambil selama 3 tahun. Aku mau semuanya. Itu bisa membunuhnya. Aku janji sama Hans buat lindungi Weni apapun caranya. Kalau nggak mau, jangan bicara lagi. Pak Ivan, jangan halangi jalan kami. Nora. Putraku, dia pasti tidur sama Ishak. Dia bahkan dapat kartu hitam. Dia menjual tubuhnya demi uang. Diamlah, Bu. Akan kubuat seluruh dunia tahu wajah asli dari Nora. Tuan muda Ishak, akhirnya Anda datang juga. Bukannya mau mengenalkan aku sama CEO baru grup Smith. Bisnis sudah selesai dibicarakan, tapi aku belum lihat orangnya. Kenapa buru-buru? Ratu selalu muncul terakhir. Itu yang disebut klimaks. Itu bukannya sudah datang? Semuanya perkenalkan, ini Nona Nora. Dia adalah CEO baru di grup Smith. Nah, aku nggak salah dengar kan? Jalang itu, CEO grup Smith, dia pasti tidur sama pria lain buat dapat posisi itu. Dia jadi CEO. Grup Smith menunggu kebangkrutannya. Kenapa ibu bilang begitu? Kamu lupa, dia sering usik aku di rumah. Jangan tertipu dengannya. Kamu nggak tahu dia seperti apa. Pak Ivan, ini sungguh kebetulan. Sepertinya tidak perlu kukenalkan lagi. Kalian berdua pasti sudah saling kenal. Bu Nora, anggaran yang dikasih Pak Ivan sangat dermawan. Kenapa? Semoga kerjasama kita bertiga lancar. No, halo, Bu Nora. Halo Pak Ivan. Aku dan Ivan sudah jadi orang asing. Oh ya, bagaimana kalau kalian berdansa demi pesta malam ini? Aku pikir ini cara terbaik umumkan kesepakatan kerjasama kita. Maaf, aku nggak. Tidak bagus menolak dan tidak sopan juga. Maaf Pak Ivan, aku nggak pandai berdansa. Tidak apa-apa, nanti juga bisa. Pak Ivan berubah. Sebelumnya nggak pernah lembut begini. Dulu aku tidak pertimbangkan perasaanmu. Di pernikahan, aku benar-benar tidak tahu. Terus aku dan Weni. Kisahmu dan Weni, aku nggak mau dengar. Bukan urusanku juga. Hari ini Nora cantik sekali. Ivan, dasar bajingan. Maaf, Bu Nora salah melangkah. Aku takut dia jatuh jadi aku menariknya. Ishak. Kenapa Pak Ishak marah? Aku dan Bu Nora sudah melakukan lebih dari ciuman. Kamu sudah, jangan pedulikan ucapannya. Aku tidak peduli gimana sebelumnya, tapi sekarang dia punyaku. Dia izinkan aku mengejarnya. Jadinya lah. Tidak tahu malu. Sudah bercerai, tapi masih berani menggoda putraku. Aku beritahu, keluarga Foster tidak akan pernah menerima jalang sepertimu. Beberapa hari tidak bertemu, mulut bibi semakin bau saja. Berhentilah bermimpi. Nora tidak bodoh. Buat apa dia goda pria bajingan? Nora, di hati Ivan cuma ada Weni. Keberadaanmu hanya untuk mendonorkan darah kepada Weni. Seluruh dunia tahu masalah perselingkuhan Ivan dan Weni. Ucapan Nyonya Kirana membuktikan bahwa dia benar selingkuh. Harusnya bilang saja dari awal. Kalian semua nggak tahu kan? Sekarang pakaian, makanan, dan barang-barangnya didapatkan dari menjual diri, mengandalkan uang pria. Kalian lihat penampilannya ini? Apa mungkin dia itu nona dari keluarga kaya?
Dia ini hanyalah seorang wanita miskin dari lahir. Di keluarga Foster, dia ini cuma pembantu yang masak, cuci baju, bersih-bersih, bahkan bercocok tanam. Dia mau lakukan itu semua. Putraku bukan menikahi istri, tapi menikahi seorang pembantu, bahkan lebih rendah dari pembantu. Apa benar ucapanmu itu? Pak Ivan, itu benar. Terus apa? Mau suruh Nyonya Kirana berlutut minta maaf? Cuci baju dan masak buatku sebagai pembantu? Atau pakai uang buat usir istri miskin yang dinikahi tanpa uang spesial pun? Minta maaf? Mimpi saja. Mati pun tidak akan minta maaf. Cukup, jangan pasang wajah bersalah waktu kamu bahkan tidak lakukan apapun. Maaf tidak setara uang. Kalau kamu mau baik sama Nora, menjauhlah 3 darinya. tahun itu mataku buta menikahimu. Tapi itu nggak akan terjadi lagi 3 tahun ke depan. Bahkan kalau aku goda semua pria di dunia, kamu nggak termasuk. Kalian tidak bisa hargai dia, jadi biar aku yang lakukan. Nyahlah. Putraku, Diamlah. Ibu pura-pura disakiti di depanku, tapi menyiksanya di belakangku. Pantas saja Nora minta cerai. Ternyata dia sudah banyak menderita. Apa dia masih cinta aku? Bisakah beri aku kesempatan lagi? Nora, masalah di rumah sebelumnya aku tidak tahu. Jadi buat kamu menderita. tidak tahu atau memang tidak peduli. Pak Ivan, masalah dulu tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Ada apa lagi kalau tidak ada kututup? Tunggu, aku mau bicara soal proyek. Bu Nora, bisa luangkan waktu? Besok jam 10 pagi. Tidak boleh telat. Dulu aku tidak tahu cara menghargaimu. Kali ini, berikan aku kesempatan lagi buat memperbaikinya. Kamu kan sudah dipecat. Cepat kembali ke rumah sakit. Ivan, kejadiannya nggak seperti itu. Nona Weni, aku janji sama Hans buat jaga kamu. Karena Hans korbankan nyawa tolong aku. Aku utang nyawa sama dia, tidak lebih. Kalau kamu tidak nyaman di rumah sakit, bisa kukirim kamu ke luar negeri sekarang juga. Kita berhubungan selama 3 tahun. Kamu sungguh ingin bersikap kejam? Aku tidak akan ulangi ucapanku. Aku kesini mau kasih tahu kalau orang yang menyelamatkanmu sudah ditemukan. Dia ada di kota Sinan. Kamu mau bertemu dia? Kenapa kirim bunga lagi ke sini? Nanti orang-orang salah paham. Salah paham apa? Yang ku bilang di pesta semalam itu sungguhan. Sekarang aku mengejarmu. Jangan aneh-aneh. Kalau punya waktu, lebih baik bantu perusahaan Paman Alex. Nora, di dunia ini pria nggak cuma Ivan doang. Dia sudah pergi. Lebih baik lihat aku ini. Kamu tahu, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kalau begitu menikah denganku. Cintai aku seumur hidup. Bu Nora, Guru Foster sudah datang. Ishak, keluarlah dulu. Ada yang harus kukerjakan. Kita bicarakan nanti. Aduh, Dia datang tepat waktu. Biarkan dia masuk. Yang datang bukan Pak Ivan, tapi... Nora, pantas saja kamu ajukan perceraian. Ternyata kamu mencari rumah baru. Setelah bercerai, kamu jadi CEO di grup Smith. Aku terlalu meremehkanmu. Ketua Dion selalu panggil aku ke rumah tiap minggu buat mengajariku. Sekarang aku sudah cerai. Kamu pasti merasa senang kan? Jadi buat apa cari aku ke sini? Apa maksudmu? Aku mau membereskan masalah lama. Begitu bicaramu sama tetua. Ini perusahaan. Nggak ada senior dan junior. Katakan saja apa maumu, Ketua Dion. Jangan buang waktu orang lain. Nora, canting yang kamu tawar itu adalah nyawaku. Sebutkan hargamu. Berapa uang yang kamu mau buat melepasnya? Itu tidak dijual. Sebutkan harga berapapun itu. Setelah ini, tidak ada tawaran lainnya. Ketua Dion, saat aku cerai, aku nggak minta spesial pun. Sekarang juga sama. Aku kasih kesempatan tapi kamu tidak mau. Jadi jangan salahkan aku. Kamu mau apa? Jason sangat memuji mantan istri sepertimu. Aku sangat penasaran. Apakah Ketua James tahu hal ini? Pak James, akhir-akhir ini putramu sepertinya punya hubungan dekat sama janda. Apa Anda tahu ini? Benarkah? Aku tidak tahu itu. Putramu sangat hebat, sikapnya sama sepertimu dulu. Kalau dia terlibat dengan wanita seperti itu, cepat atau lambat bisa terjadi masalah dan mengacaukan bisnismu. Cuma seorang wanita bisa muncul masalah besar apa? Wanita ini tidak sederhana. Dia baru saja bercerai tapi sudah putramu angkat jadi CEO Grup Smith. Maka secepatnya dia bisa mengambil alih Grup Smith. Bisa jadi apa Grup Smith nanti? Apa kamu tidak akan bertindak? Ketua Dion, urus saja urusanmu ya. Aku percaya Jason punya pandangan yang bagus. Sudah cukup kumatikan ya. Keberuntunganmu bagus juga. Jangan pikir dengan begini, kamu bisa lepas. Kamu pikir cukup mudah masuk ke keluarga Smith? Anda tidak perlu khawatir. Pintu keluarga Smith selalu terbuka untukku. Sungguh bodoh mengeluh pada ayahku. Kenapa aku tidak boleh pulang ke rumahku sendiri? Dasar kau ini tidak punya aturan.
aku, Nora. Aku ada perlu sama Pak Ivan soal proyek. Di mana dia? Pak Ivan mundurkan jadwalnya. Dia pergi bersama Bu Weni 1 jam yang lalu. Ini data Kezia. 3 tahun yang lalu, waktu dia belajar di luar negeri, dia terlibat kerusuhan. Lalu dia dijadikan sandera. Dia bilang ada seorang tentara yang menolongnya sampai terluka parah. Dia kehilangan banyak darah dan orang itu yang menghentikan darah serta menolongnya. Dia sakit mental? Insiden tahun itu berdampak besar sama dia. Menurutku, beberapa tahun ini pasti berat buat dia. Bisa buka pintunya, Kezia. Aku orang yang selamatkan kamu. Kezia, jangan bunuh Weni. Aku di sini. Jangan takut. Jangan takut. Ivan, kondisi mental Kezia sedikit terganggu sekarang. Dia nggak kenal kamu. Kalau kamu paksa masuk, dia bisa semakin terganggu. Aku akan suruh grup Foster cari dokter terbaik. Ivan, Kezia sangat bergantung padaku. Gimana kalau biarkan aku di sini merawatnya? Tenang saja. Aku akan keluar negeri setelah dia sembuh. Aku nggak akan pulang lagi. Aku sadar aku salah. Aku akan pergi setelah Kezia sembuh. Aku tahu penyelamat ini sangat penting bagimu. Anggap saja aku sedang balas budi. Baiklah. Dengan begini Ivan nggak akan tahu kalau orang itu Nora dan aku bisa tetap di sini. Nora sialan itu akan kuhabisi. Kakak. Kakak. Aduh, astaga. Kakak cepat bangun. Ada masalah. Kenapa kamu di rumahku? Aduh, itu. Wah, kakak. Kamu cantik sekali waktu baru bangun. Kenapa aku tidak bisa ke rumahmu? Kedepannya kan aku akan tinggal di sini. Cepat katakan ada apa? Oh, kemarin seseorang pasang fotomu dan banyak pria bersikap intim di internet. Dan dia bilang kamu berhubungan dengan 3 pria, lalu ditendang dari keluarga Foster. Aku kira apa? Ternyata masih masalah yang sama lagi. Kali ini beda. Di foto itu nggak cuma aku, tapi ada Kak Jason juga. Katanya kamu simpanan presidir grup Smith. Nggak cuma tidur sama dia, tapi juga pakai uangnya buat cari pria lain. Kenapa kakakku bisa terlibat? Semalam aku minta grup Adson segera mengurusnya, tapi tidak bisa aku kendalikan sepenuhnya. Ada orang yang perintahkan akun-akun itu. Mereka mau kamu diturunkan. Sekarang reporter ada di depan pintu. Enggak, aku harus ke perusahaan. Dia keluar. Bu Nora. Apa bisa wawancara bisa sebentar, minta Bu? waktunya sebentar? Bu Nora, kenapa keluar sama Pak Bu Nora, Ishak? kenapa bisa keluar Ya, Bu bersama Nora. Pak Ishak? Bu Nora, Bu kenapa Nora, bisa keluar tolong bersama Pak jelaskan Ishak? Bu Nora. Bu Nora sudah singgung siapa sampai ada orang yang pakai cairan Bu Nora asam? sudah singgung Bu Nora siapa sebenarnya sampai sudah ada singgung orang siapa, pakai Bu? cairan Bu, asam? berikan kami penjelasan, Bu. Apa hubungan Anda sama keluarga Smith? Smith? Tinggalkan Ayo, mereka. Jelaskan, Bu. sebentar. Kakak tidak apa-apa. Punggung orang itu mirip seperti Weni. Wanita itu lagi. Oh iya, Kak. Semalam aku periksa CCTV di toko kue. Aku temukan Weni terlibat dalam kecelakaan itu. Apa mau lapor polisi? Terlalu mudah kalau lapor sekarang bukan. Kita bereskan masalah ini di perusahaan. Pak Ivan, berita di internet soal Bu Nora semuanya atas perintah dari Ketua Dion. Sekarang publik mengecam kehidupan Bu Nora yang kacau. Penilaian Pak Jason juga disebut jelek. Saham grup Smith juga sudah rugi 100 miliar. Aku mau dengar solusinya. PR sudah ambil tindakan darurat tapi dampaknya kecil, Pak. Kalau Bu Nora bersedia buat pernyataan sama Pak Ivan, itu bisa merubah opini publik. Apa dia mau buat pernyataan sama aku? Halo Nora. Memang grup Foster ini gak bisa dapatkan kembali canting jadi pakai cara kotor di belakang. Nora, masalah ini... Demi menghancurkanku, kamu berani libatkan grup Smith. Kamu pikir mudah usik aku? Sekarang bukan waktunya bicarakan ini. Aku bisa bantu kamu. Kamu mau apa dariku? Minta maaf sama Ketua Dion? Aku gak semurah itu. Jangan coba lakukan trik rendahan lagi. Ada apa lagi, Ivan? Nora, ini aku. Maaf, Kak. Soal saham. Sedang kuurus, kamu tenang saja. Ayah juga sudah tahu soal ini. Dia mau mengumumkan identitasmu di ulang tahun perusahaan. Semakin keras mereka memakimu, akan kubuat mereka berlutut minta maaf. Akhir-akhir ini, internet memaki Nora habis-habisan. Ku dengar, dia bahkan gak berani untuk pergi ke grup Smith. Sepertinya malam ini dia gak akan datang. Nora itu seperti tikus yang menyeberang jalan. Mana berani dia datang? Benar, pria tua itu juga bilang grup Smith adakan pesta ulang tahun perusahaan begitu besar karena ingin secepatnya memutuskan hubungan mereka dengan Nora serta meneruskan skandal terlibatnya Jason. Sebentar lagi, Nora akan serahkan canting itu dengan tangannya sendiri. Nora, kenapa kamu di sini? Nora, kenapa kamu bersembunyi? Semua orang menunggumu. Nora, kenapa kamu bersembunyi? Semua orang menunggumu. Bu Nora, ada waktu? Gimana perasaan Anda punya 2 pria? Pasti sangat Apa puas ya, Bu. tanggapan Bu Nora, Anda? tolong jawab, Bu. Itu Jangan gimana, pergi Bu? saja. Bu Nora, Eh, Anda jangan ibu pergi Pak dulu. Ivan kan?
Apa maksud Pak Ivan yang barusan? Bisa tolong jelaskan, Bu? Berikan keterangan, Bu. Kamu mau apa, Ivan? Mau apa kesini? Aku nggak boleh kesini? Aturan siapa? Apa di pintu ada tulisan aku nggak boleh masuk? Situasi seperti ini, apa reputasimu sepenting itu? Terima kasih sama kamu. Reputasiku sekarang karena kamu kan? Tidak peduli kamu mau apa, tapi jangan pilih hari ini. Semua orang melihatmu. Kalau kamu lakukan sesuatu, aku pun tidak bisa melindungimu. Melindungiku? Pak Ivan, sejak kapan kamu melindungiku? Kamu cuma khawatir kamu dan Guru Foster terseret sama aku kan? Nora, ini semua salahku. Aku tahu kamu benci keluarga Foster karena membenciku. Tapi bisakah berhenti buat masalah hari ini? Kedua keluarga bisa jadi canggung. Memang kamu siapa? Apa pantas mengajariku? Nora, aku dan Ivan berharap kalian bisa mulai dari awal. Lupakan masa lalu. Yang penting hari ini adalah hari pesta ulang tahun grup Smith. Kalau kamu memaksa buat masalah di sini, kamu nggak akan bisa menyelesaikannya. Coba buat sedikit mengerti. Mengerti siapa? Mengerti kalian? Hah, jangan pasang wajah polos yang munafik. Buatku muak saja. Keberadaan kalian berdua di sini itu yang disebut lelucon. Lihat saja, kalau nggak percaya. Ivan, ucapan Nora barusan, apa maksudnya? Dia nggak akan lakukan hal bodoh buat membalas kita kan? Kita, aku ya aku, kamu ya kamu. Pulang saja kalau mau bicara omong kosong. Selama ini Jason sangat hebat. Apa mungkin dia dan Nora? Dia, Pak Jason, Pak Ivan, malam ini adalah perayaan ulang tahun dari grup Smith. Jangan karena masalah kecil pengaruhi acara perusahaan. Kondisi grup Smith sekarang, entah itu hadiah dari siapa. Pantas keluarga Foster serang mantan istrinya. Ternyata Pak Ivan sudah punya penggantinya. Wanita cantik ini, entah dari keluarga mana, bisa buat Pak Ivan jatuh hati. Aku dan Wendy tidak ada apa-apa. Tapi rumor Jason dan Nora masih belum reda. Apa Jason menekan Nora? Grup Smith sangatlah kuat. Jason juga orang yang baik. Kalau aku berhubungan baik sama dia. Pak Jason, aku tinggal di luar negeri. Pamanku adalah ketua grup Jintan. Jadi begitu? Anda kenal pamanku? Tidak, aku tidak pernah dengar. Meski aku tidak tahu apa tujuan Jason. Tapi kalau grup Smith mendukung Nora, dia akan mengakui Nora. Apa Pak Jason sibuk? Ada yang mau aku bicarakan? Ada satu hal yang harus dijelaskan di sini. Saya yakin rekan-rekan dan para wartawan di sini sangat penasaran. Baru-baru ini muncul keributan di internet soal hubungan dekat grup Smith dengan seorang wanita, Nora. Sial, grup Smith benar-benar mempersulit Ivan, Nora. kamu mau apa? Putraku, apa yang mau kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah karena Nora. Grup Smith urus dia, itu karena salahnya sendiri. Jalang penggoda pria. Keluarga Smith sangat kuat. Gak mungkin bakal lepaskan jalang itu. Ivan, yang dikatakan Bibi itu benar. Jangan melawan grup Smith demi wanita seperti Diamlah. itu. Bukan urusanmu aku mau melakukan apapun. Nora sudah berkorban banyak demi aku. Sekarang giliranku melindunginya. Kemampuan Nora bekerja di grup Smith tidak perlu diragukan. Tapi hubungannya denganku tidak seperti bayangan kalian semua. Pada kesempatan ini akan kuperkenalkan kalian. Nora, kemarilah. Namanya Nora Smith. Smith dari grup Smith. Mustahil. Dia adikku. Mana mungkin Nora Dia adalah itu putri dari keluarga putri dari Smith. keluarga Smith. Dia pewaris keluarga Smith. Aku mewakili ayahku mengumumkan bahwa semua aset atas nama grup Smith akan dialihkan di bawah nama Nora Smith. Nora resmi menjadi salah satu pemegang saham grup Smith dan menjadi pewaris yang diakui oleh ayahku. Dia Mustahil. adikku. Gimana bisa Dia wanita adalah putri sialan dari itu keluarga Smith. Putri tertua keluarga Smith. Dia juga pewaris grup Smith. Tidak mungkin. Dia putri tertua keluarga Smith. Demi aku dia abaikan semuanya. Rela disiksa, disalahkan. Aku, Nona Nora, boleh tahu kenapa Anda minta cerai dari keluarga Foster? Apa karena keluarga Kegagalan Smith? pernikahanku karena aku yang memaksakan jalanku ketika masih muda dan bodoh. Aku terima kegagalanku gak ada hubungannya sama keluarga Smith. Bercerai demi masa depan. Kupikir kalau identitasku terbongkar, gak akan ada lagi yang coba fitnah aku. Aku bersyukur terlahir di keluarga ini. Bisa berdiri di sini buat menjelaskan. Nona Nora benar. Dulu keluarga Foster buat Nora jadi pembantu. Ternyata begitu, orang kaya siksa orang biasa. Keluarga Foster siksa orang dengan kekuasaannya. Nona Nora sudah banyak menderita. Kalau bukan karena grup Smith, entah bagaimana nasib Nona Nora. Lucunya, keluarga Foster fitnah Nora berselingkuh dengan Pak Jason padahal mereka kakak adik. Kalau gitu, alasan Nona Nora cerai sama Pak Ivan karena ada pihak ketiga yang masuk di antara mereka. Kalian terlalu meremehkan Nona Weni. Dia memang pihak ketiga itu. Dia pembunuh. Dia pembunuh. Nora, meski kamu putri keluarga Smith, kamu gak bisa fitnah aku begini. Ivan,
Lihat Nona Nora sebut aku apa. Weni, hentikan aktingmu. Aku nggak ada waktu temani kamu akting. Ishak, kasih lihat semua orang. Gimana Weni rencanakan kecelakaan yang melukaiku. 3 tahun pernikahan, kamu selingkuh. Tapi tidak menceraikanku. Kalau aku tidak beruntung atau Ishak tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah mati di tanganmu. Tidak, bukan aku. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Kakakku sangat menyukaimu, tapi kamu selingkuh di belakangnya, menipunya dan memanfaatkannya. Kamu selingkuh dari Hans? Ivan, kamu percaya padaku? Semua ini direncanakan oleh Nora. Diamlah, aku hampir bunuh Nora. Aku tidak pernah punya perasaan sama kamu. Aku cuma janji sama Hans buat jaga kamu. Masalahnya jadi begini, aku sudah panggil polisi. Sisanya biar polisi yang urus. Aku nggak terima kekalahan ini. Nora sialan, aku nggak mudah dikalahkan. Ivan, tolong aku. Tolong, aku nggak mau dibawa polisi. Kamu lupa sama Kezia. Kezia nggak bisa hidup tanpa aku. Siapa Kezia? Aku sudah cari dokter terbaik. Bukan urusanmu Ivan, lagi. jangan telantarkan aku. Apakah sudah cukup akting romantis kalian? Apa kalian lupa? Ini pesta ulang tahun grup Smith. Tunggu saja polisi datang, aku akan buat kamu mendekam di penjara. Nora, aku habisi kamu. Putraku, putraku. Kakak, istirahat sebentar. Ini bukan salahmu. Nora, kamu yang buat putraku terluka. Putraku jadi harus dirawat di rumah sakit. Camkan ini. Kalau terjadi sesuatu sama Ivan, aku gak akan lepaskan kamu. Bibi, berhentilah bicara omong kosong. Kalau Bibi berani sentuh Nora 1 jari saja, aku tidak akan sungkan pukul Bibi. Cih, Nora sudah lama berhubungan denganmu. Dan kamu bilang putraku bajingan. Menurutku, justru Nora lah yang duluan selingkuh. Kamu... Bisa tutup mulutmu? Kenapa Ivan selamatkan aku? Bukankah dia tidak peduli? Bajingan itu. Bagaimana kalau kamu mati? Kakak jangan sedih. Aku cuma kurang selangkah menghalangi pisau itu kena kamu. Ucapan bodoh macam apa itu? Weni memang gila. Di mana dia? Kak Jason antar dia ke polisi. Kakak tenang saja. Urusan pamannya itu sudah kuakuisisi dari lama. Selama Pak Ivan tidak pedulikan dia, Weni sudah berakhir, Kak. Nora, kedepannya aku pasti selalu ada di sisimu. Aku tidak akan biarkan kamu terluka lagi. Kenapa bukan aku yang tahan pisau tadi ya? Cuma 1 langkah padahal. Lebih baik aku yang terluka. Aku tidak mau melihat Nora sedih karena Ivan. Terima kasih, Ishak. Siapa Nora? Pasien mencarinya. Nora. Aku mau bilang maaf buat 3 tahun ini. Aku tahu terlambat buat minta maaf. Istirahatlah dulu. Jangan bicara lagi. Aku mau bicara. Sudah banyak yang kamu lakukan selama 3 tahun. Aku memang bajingan. Kamu disiksa banyak orang. Kamu sungguh menderita. Aku dan Weni tidak seperti yang kamu pikirkan. Hans selamatkan hidupku. Dia percayakan Weni ke aku sebelum dia mati. Jadi aku pikir kau tahu. Sepertinya kamu tidak tahu. Tapi Weni bohongi aku. Aku terlalu percaya dia. Cukup. Jangan bahas masa lalu. Membosankan. Kamu mau cantik itu kan? Akan kuberikan. Anggap saja sebagai balas budi sudah selamatkan aku. Aku harap ke depannya kita nggak saling terlibat lagi. Nora, kamu tahu bukan ini yang aku mau. Ivan, kamu harusnya tahu jelas hubungan kita sudah berakhir sebelum perceraian. Kita sudah dewasa. Gak perlu begitu terikat. Apa ini Nora yang sebenarnya? Tekadnya yang kuat, dia yang lembut, tidak aku hargai. Nora, kamu bisa rawat aku beberapa hari ini. Anggap saja ini kesempatan buat mulai dari awal. Nora, berjanjilah. Dengan status keluarga foster, cari suster profesional itu mudah. Pak Ivan, aku bisa kasih apapun sebagai balasan selamatkan nyawaku. Apa Ivan menyesal? Terus kenapa? Gak ada cinta di antara kita. Gak usah terikat lagi. Kenapa hatiku sakit sekali? Nora, tanpa sadar, aku sudah jatuh cinta sama kamu. Tapi aku tidak tahu. Tidak, aku tidak boleh menyerah.
Oh iya, kakak. Aku antarkan kamu pulang. Kak Jason sudah menunggu kita. Oke. Nora, aku. Pak Ivan, sudah tidak ada hubungan sama Nora. Tolong sadar diri, Pak. Kakak, hatimu tidak melemahkan? Tidak, aku sudah menyerah. Baguslah. Nora, Dasar bocah, panggil aku kakak. Nora, kamu tahu jelas aku tidak mau jadi adikmu. Berikan aku kesempatan buat kamu memulai semuanya dari awal ya. Kamu harusnya tahu, 3 tahun sudah habiskan semua perasaanku. Sekarang aku cuma mau bekerja. Aku tidak akan paksa, tapi kamu harus tahu, aku selalu mendukungmu. Ayo. Gawat Bu Nora, Pak Ivan. Hah? Dokter jelas-jelas bilang gak apa-apa. Kenapa jadi begini? Apa Ivan sekarat? Aku sudah gak cinta dia. Tapi kenapa? Hatiku sakit sekali. Sudah hubungi keluarga Foster? Surat wasiatnya. Kamu pikir aku mati? Kamu gak mati? Tadi Nora terlihat sedih. Apa dia masih punya perasaan sama aku? Mungkin dia belum benar-benar melupakan aku. Aku tidak akan mati, Nora. Aku tidak mau buat kamu sedih lagi. Demi kamu, aku akan tetap hidup. Katakan itu pada orang lain. Aku bawa dokumen proyek. Silakan Pak Ivan lihat. Kalau nggak ada masalah, bisa tanda tangani. Jangan bergerak. Aku masih terluka. Ivan, lepaskan aku. Pak Ivan, sebaiknya ada orang yang merawat lukamu ini. Kalau tidak, luka itu bisa berdampak buruk. Aku cuma mau istriku yang merawat. Bu Nora, demi kesehatan Pak Ivan, maaf merepotkanmu beberapa hari ini. Aku bukan istrinya. Tinggallah. Gimana juga, aku selamatkan kamu. Kamu tidak mungkin tolak aku kan? Mimpi. Rawat aku. Dan kita akan impas. Atau kamu mau berutang seumur hidup? Bukannya kamu mau pisah dariku? Oke, aku rawat kamu sampai sembuh. Aku tahu, Nora tidak akan abaikan aku. Aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Halo? Apa? Kezia hilang? Oke, aku mengerti. Aku akan cari cara. Weni mau melukai Nora. Tidak bisa biarkan dia keluar dari penjara. Kezia penyelamatku. Tidak akan kubiarkan dia jadi monster. Aku minta keluargaku ubah lemarimu. Semua bajumu sudah diganti. Sama baju kesukaanmu. Dekorasi di rumah belum diubah. Kamu bisa pulang kapanpun. Putraku, dia datang. Jelas-jelas buat jadi pembantumu. Buat apa baik sama dia? Dia bukan pembantuku. Meski bukan istriku. Dia putri keluarga Smith. Mau masuk keluarga Foster lagi? Tidak akan kuizinkan. Masalah ini bukan urusan ibu. Nora, kamu mau apa lagi? Biar keluargaku yang urus. Kali ini, aku tidak akan biarkan kamu terluka lagi. Pak Ivan, aku di sini demi membalas hutang budi, merawatmu karena perasaan bersalah. Kalau karena ini jadi buat kamu berharap, maka kamu kurang beruntung. Aku tahu itu. Aduh. Dokter bilang aku tidak boleh bergerak, harus disuapi. Seingatku, tanganmu tidak patah kan, Pak Ivan? Nora, aku mau disuapi. Kalau tidak disuapi, aku tidak mau makan. Aku juga tidak mau diinfus. Baiklah. Cuma menyuapi kan? Jangan minta Nora. Biar aku saja. Kak, ini bunga buatmu hari ini. Suka tidak? Terima kasih, Isa. Aku tidak mau dengar terima kasih. Kalau kamu suka, cium aku. Aku tidak mau dengar terima kasih. Kalau kamu suka, cium aku. Kenapa kamu kesini? Bukan urusanmu aku sakit. Tentu saja aku kesini buat Nora. Dia tidak bisa melayani orang. Sini, jadi biar aku saja. Ayo, Kak, kedepannya jangan sungkan soal inilah. Kita ini satu keluarga. Urusanmu, urusanku juga. Aku gak masalah layani orang asing. Siapa orang asing? Ayo, ayo lagi.
Aku sudah keluar dari rumah sakit. Tidak perlu Tuan Muda Ishak rawat lagi. Bu Nora dan aku masih ada rapat rahasia bisnis. Tuan Muda Ishak pulang saja. Kakak. Proyek mana yang bermasalah? Jangan bicarakan proyek. Aku mau ajak kamu nonton. Boleh? Aku tahu kamu suka mawar putih. Iya kan? Aku nggak suka. Nggak apa-apa. Jangan bergerak. Dokter bilang aku harus senang supaya cepat sembuh. Nora, cuma menonton sama aku. Mau kan? Dulu Ivan tak pernah bersikap selembut ini. Tonton saja sendiri. Kenapa masih di sini? Kak, aku khawatir sama kamu. Apa yang kalian lakukan di atas? Dasar rubah licik, sudah bercerai masih saja menempeli putraku. Berharap bisa balikan ya. Dasar wanita munafik. Kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Sudah cerai tapi gak mau lepaskan putraku. Apa kamu gak tahu malu? Tutup mulutmu wanita tua. Nyonya Kirana, tolong bicara dengan lebih sopan. Jangan pikir karena lebih tua jadi bisa seenaknya. Nora, ku peringatkan ya. Jangan coba-coba melakukan sesuatu terhadap Ivan. Apa yang kami lakukan? Aku melihatnya di CCTV. Putraku masak dan minum obat sendiri, lalu masih mengurusmu. Kamu dan bocah ini sengaja ingin melukainya kan? Aku akan mengawasimu. Ibu mau mengawasi siapa? Ivan, wanita ini. Sudah aku bilang, jangan kembali kalau cuma mau ribut. Aku lakukan ini demi kamu. Tidak perlu. Kamu lihat tadi bagaimana dia memperlakukanku? Kamu mau suruh aku berlutut? Nyonya Kirana, aku rasa sikapku sudah cukup baik. Sudah bagus aku tidak membalas perkataanmu. Kamu harusnya senang. Ivan, cepat usir dia pergi. Aku nggak setuju kalian bersama. Terserah ibu. Ibu kirim aku ke luar negeri sejak 5 tahun buat dilatih secara khusus. Aku tidak tahan mau telepon ibuku, tapi dia mematikan panggilanku. Hal ini sampai ke kakek. Dan aku dipukuli. Ibu abaikan aku saat kecil. Sekarang dia mau kendalikan aku. Aku ini ibumu. Dulu ibu yang siksa Nora di belakangku, aku masih belum buat perhitungan. Kalau mau pergi, pergi saja. Ibu tidak pernah anggap aku anak. Tahan dulu Kezia, aku segera ke sana. Aku masih ada urusan. Tunggu aku pulang ya. Ayo bangun. Putramu sudah pergi, berhenti berakting. Apa aku masih suka Ivan? Aku sangat sedih waktu terjadi sesuatu sama dia. Apa benar sudah gak ada cinta? Tapi 3 tahun aku tidak menghasilkan apapun. Apa aku masih boleh cinta dia? Nora, tebak apa yang ku dengar? Ivan ternyata pergi ke penjara temui Weni. Dia sengaja minta ruang khusus. Aku kira Weni itu sengaja mencari perhatian. Tidak disangka malah Ivan yang datang. Bajingan itu. Begitu ya? Jadi dia belum bisa lupakan Weni. Apa rencanamu kali ini? Apa sengaja buat aku jadi lelucon? Apa kamu masih suka Ivan? Tidak. Aku gak akan buat kesalahan yang sama. Sungguh konyol aku ini. Terikat lagi jejak yang belum kuhapus. Kukira dia mulai peduli. Pada akhirnya, dia cuma peduli sama Weni. Aku akan putuskan hubungan sama Weni. Ya baiklah. Lalu soal Kezia bagaimana? Weni sengaja cari Kezia. Dia sama sekali tidak sakit. Weni menyuapnya supaya pura-pura menjadi penyelamatku. Dia sengaja manfaatkan kesempatan buat aku melukai Nora lagi. Apa penyelidikan perlu dilanjutkan? Tentu saja. Utang nyawa harus dibayarkan. Tidak peduli bagaimana. Lanjutkan penyelidikan. Baiklah. Halo Nora. Apa malam ini kosong? Ada apa? Seingatku kamu suka makanan Jepang. Aku sudah pesan tempat. Apa bisa makan malam bersama? Nora, aku mau melunasi semua utangku 3 tahun ini. Aku tidak akan biarkan kamu terluka lagi. Aku gak mau makan sama Pak Ivan. Jangan hubungi aku soal pribadi. Tidak perlu telepon lagi, kami lagi makan. Tuan muda Ishak itu beraninya mencuri Nora dariku. Tunggu, Nora tidak mungkin cinta sama dia kan? Periksa di mana Nora makan. Aku mau ke sana. Ishak,
Gak perlu kasih aku bunga lagi. Kakak, jangan tolak aku. Kamu pikir aku tidak punya hati? Setiap kali kamu menolakku, sakitnya tuh di sini, Kak. Tapi aku... Kalian sedang apa? Pak Ivan, bukannya istirahat, buat apa kesini? Nora, ikut aku pulang ya. Kamu ingat mie yang kamu buat kan? Aku belajar membuatnya, supaya kamu bisa coba. Pak Ivan, sepertinya hubungan kita belum sampai tahap itu. Mau apa sebenarnya dia? Satu sisi mencari Nora, Wendy, satu benar sisi tidak mau mencari ikut aku? Bilang seperti ini. Apa mau buat aku tersentuh lalu permalukan aku? Pak Ivan, hubungan kita hanya sekedar untuk bisnis. Sampai jumpa. Kak, aku tidak akan menyerah. Sudah seminggu Nora tidak temui aku. Tidak angkat telepon, di kantor juga tidak ada. Kemana dia pergi? Apa dia sama Isak? Isak, kemana kamu membawa Nora? Apa hakmu tanya-tanya? Dia keluar negeri karena tidak mau ketemu kamu. Sekarang dia di pesawat menuju Prancis. Oh iya, dia bilang mau menghilang dari duniamu sepenuhnya. Apa dia sangat membenciku? Apa? Pesawat Nora kecelakaan. Kenapa bisa? Sudah 7 hari sejak kecelakaan pesawat, tim penyelamat gagal dalam pencarian. Seluruh dunia ucapkan bela sungkawa sama keluarga Smith. Mustahil. Nora pasti baik-baik saja. Dia pergi karena tidak mau lihat aku. Aku melukainya. Ivan, ayo makan. Kamu makan sendiri, aku ada urusan. Ivan, baju yang kubeli bagus nggak? Lanjutkan. Kamu harus hidup. Biarkan aku perbaiki semuanya. Lihat seperti apa kamu sekarang. Demi wanita, kamu nggak peduli sama perusahaan. Kamu habiskan uang, sewa banyak tim penyelamat, cuma buat temukan mayat orang yang sudah mati. Nora belum mati. Kamu begini sama ibu demi wanita itu. Terus di mana dia kalau nggak mati? Keluarga Smith tidak bisa menemukannya. Apa semua tim penyelamatmu sudah menemukannya? Demi wanita asing, kamu perlakukan kami begini. Tunggu saja pelajaran dari kakekmu. Nora bukan wanita asing. Dia istriku satu-satunya. Dia kekasihku. Sekarang aku yang berkuasa di grup Foster. Ibu dan kakek tidak punya hak bicara. Keluar. Keluar dari sini sekarang. Keluar. Halo. Apa sudah ada kabar Nora? Belum ada. Area jatuh pesawat sudah ketemu, tapi cuma ada pulau tandus dan ada bajak laut. Tidak banyak yang bisa masuk, kalaupun bisa tidak akan selamat. Cari, berapapun uangnya cari dia. Tapi kalau sekarang para bajak laut akan menargetkanmu, mereka sulit diurus. Meski harus pertaruhkan nyawa, aku harus menemukannya. Aku tidak akan menyerah. Keluarga Smith sudah lama kirim drones ke pulau itu. Tapi tidak ada tanda-tanda Nora. Kamu yakin mau pergi? Aku tidak akan menyerah. Adikku selalu dimanja, keluarga sejak kecil. Bahkan tidak pernah menderita. Justru semua penderitaannya sejak bersamamu. Dia tinggalkan keluarga Smith demi kamu. Dia juga belajar masak. Kamu tahu seberapa sering tangannya terluka. Kamu pernah makan masakannya. Aku cukup. 3 tahun itu Nora itu putri keluarga Smith. Pak Ivan sangat sedih karena Nora. Untuk itu aku ucapkan terima kasih. Masalah lain tidak perlu pedulikan. Nora berikan aku semua cintanya. Tapi aku berikan dia apa? Tatapan dingin dan kemarahan. Aku tidak peduli penderitaannya. Maafkan aku Nora. Ivan, nah, apa kamu mau cari mati? Pergi ke tempat seperti itu. Pasti karena jalan itu, kamu bahkan abaikan keluargamu. Bukan urusan ibu. Nah, apa menurutmu dia pantas? Kamu bahkan abaikan Guru Foster. Dia pantas dibandingkan apa yang dia lakukan buatku dan yang aku lakukan. Aku sudah jelaskan pada grup Foster. Kalau aku tidak pulang hidup-hidup, maka aku akan mati bersama Nora. Ivan! Ivan memang gila. Dia pergi ke Pulau Tandu sendirian. Hampir saja dihabisi para bajak laut sebelum diselamatkan. Aku juga mau pergi. Tapi aku telat selangkah. Apa aku memang ditakdirkan begini ya?
Pria tua itu mengunciku di rumah. Kakiku hampir patah buat kabur dari rumah. Tapi aku masih saja telat selangkah dari Ivan. Apa kakak akan sadar? Dokter bilang kita masih harus tunggu. Malam ini cukup berbahaya. Buat Nora dan Ivan. Ivan terluka parah karena melindungi Nora. Nora, bagaimana kondisinya? Dokter bilang lukamu yang dulu masih belum sembuh. Sekarang terluka lagi. Sudah diam saja. Jangan banyak bergerak. Kak, cepat bangun ya kak. Aku belikan banyak sekali bunga kesukaanmu. Dia pasti bangun. Tapi dia cuma bisa jadi milikku. Belum tentu begitu. Jangan lupa, dia pergi ke Perancis karena kamu. Kamu. Kakak sadar. Dokter. 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 Nora. Ishak, siapa dia? Ishak, siapa dia? Kamu tidak ingat aku? Kak, dia itu cuma bajingan. Tidak perlu mengingatnya. Oke. Nora. Pak Ivan. Kalau terus begini aku akan minta Kak Jason siapkan kamar pribadi. Amnesia selektif. Cuma pilih memori yang paling menyakitkan. Nora tidak ingat aku. 3 tahun itu pasti sangat menyakitinya. Ini salahku. Dokter, dokter. Kakak, apa sudah lebih baik? Sudah lebih baik, terima kasih. Pak Ivan, jangan melihatku terus. Kalau muntah darah lagi, tidak akan kupanggilkan dokter. Kamu... Ishak, gimana kalau kita ganti kamar? Aku gak mau sekamar sama orang asing. Oke, akan aku aturkan. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Kakakku bilang, kamu yang selamatkan aku. Terima kasih. Kakak akan berikan kompensasi, berapapun yang kamu mau. Dulu aku yang memberikan Nora uang buat selesaikan semuanya. Sekarang itu berbalik ke aku. Nora, aku... Pak Ivan, gak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Kakak, kamarnya sudah siap. Ayo aku antar. Ayo. Nora, jangan pergi. Marahi saja aku. Bersikap dinginlah padaku. Aku bisa terima itu. Tapi tolong jangan begini. Pak Ivan, apa maksudnya ini? Kita cuma orang asing. Aku gak kenal kamu. Kakak sungguh tidak ingat dia? Iya. Oh. Aku berharap benar-benar gak ingat. Dengan begitu bisa melupakan semuanya. Gak akan merasa sakit hati seperti ini. Aku gak bisa buat kesalahan yang sama. Kesalahan 3 tahun itu sudah cukup. Sebenarnya Ivan mau apa? Tiap hari kirim kamu bunga, berdiri depan pintu rumahmu, berakting sedih. Gak tahu. Aku gak merhatikan. Untung saja kamu melupakan hal itu. Lebih baik tidak kamu ingat. Aku harap juga begitu. Ya sudah, sekarang banyak istirahat. Beberapa hari lagi ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Oke. Nora. Pak Ivan, bisa tidak ketuk pintu dulu sebelum masuk? Aku terlalu kangen sama kamu. Aku ingat kamu suka makan mie. Lihat, mie yang aku masak ini. Cobalah. Tidak perlu, aku gak lapar. Sudah 1 bulan, tapi Nora masih belum berubah. Semua bungaku dibuang. Kamu ingin makan apa? Biar aku antar. Pak Ivan, kita gak saling kenal. Jadi gak perlu buatkanku makanan. Tidak perlu juga kasih aku bunga. Aku cuma mau makan sama kamu, Nora. Tidak apa-apa kamu lupa. Anggap saja kita kenalan lagi. Kasih aku kesempatan lagi buat mendapatkan kamu lagi. Kalau kamu datang bukan buat kerjaan, lebih baik keluar saja. Nora, jangan begini. Aku serius. Dulu aku terlalu bodoh. Dibutakan sama Weni. Aku ketemu dia di penjara sebelum kamu pergi itu karena Aku gak mau dengar. Tolong keluar. Meski kamu kehilangan ingatanmu, tapi 3 tahun penderitaanmu itu adalah nyata. Jadi tolong berikan aku kesempatan terakhir. Bagaimana? Dalam 3 tahun, gak pernah kulihat Ivan yang memohon begini. Dia juga sudah selamatkan aku. Kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang apa? Hari itu aku bertemu Weni. Karena dia memakai Kezia buat ancam aku. Weni bilang Kezia lah penyelamatku. Tapi aku tahu bukan dia. Ternyata begitu. Dia ketemu Weni bukan karena masih punya perasaan. 3 tahun yang lalu Hans terkena tembakan dan mati karena aku. Dia percayakan Weni sama aku sebelum mati.
minta aku menjaga pacarnya. Jadi aku terobsesi. Tidak pernah tahu soal Aku ini. pikir Hans bergantung sama Weni. Aku benar-benar gak punya perasaan ke Weni. Nora, kamu yang mengajariku cara mencintai seseorang. Kamu orang pertama yang kucintai. Aku tidak akan jatuh cinta lagi selain padamu. Menurut bukti yang diserahkan pengacara Groove Foster, selain 2 rencana pembunuhan Nora Smith, Weni Kalista juga lakukan penipuan selama 3 tahun. Pengadilan jatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Weni Kalista harus membayar harga atas kejahatannya. Weni pantas mendapatkan ini, tapi aku dan Ivan... Ini adalah gelang yang kupakai saat terjadi kerusuhan di Inggris. Gelang ini jadi saksi antara aku dan Ivan. Kalau kubuang, hubunganku dan Ivan benar-benar berakhir. Nora, ini gelangmu. Waktu itu aku kehilangan banyak darah jadi tidak lihat jelas mukanya. Tapi aku tidak mungkin salah ingat gelang ini. Kamu yang sudah menyelamatkan aku kan? Pak Ivan ini bicara apa? Ini gelang yang baru kubeli. Aku sudah periksa. Ini gelang edisi terbatas, cuma ada 1 di dunia. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Sudah kubilang, bukan aku. Aku nggak terlibat kerusuhan atau selamatkan kamu. Bukannya kamu amnesia? Kenapa bisa ingat masa lalu? Aku cuma sembarang bicara. Yang pasti bukan aku yang kamu cari. Nora, kamu... Pak Ivan, kalau kamu mau mencari orang, lakukan di tempat lain. Kerja sama kita berakhir. Jangan muncul lagi di hadapanku. Baiklah. Aku pergi dulu. Pergi begitu saja. Aku bertaruh sekali lagi. Selama kamu berikan aku 1 kesempatan, aku akan memperbaikinya. Berikan aku kesempatan mencintai kamu dengan benar. Aku rela berikan semuanya. Ivan, kupikir aku sudah cukup jelas. Bu Nora, saya asisten Pak Ivan. 1 jam yang lalu Pak Ivan terima telepon penelpon bilang dialah penyebab kerusuhan tahun itu. Mereka menahan penyelamat Pak Ivan dan minta pertukaran nyawa sama Pak Ivan. Apa Ivan percaya trik itu? Pak Ivan awalnya curiga, tapi penelpon bilang punya gelang wanita itu. Bukannya gelang itu ada di aku? Bu Nora bilang apa? Saya nggak dengar. Oh, tidak. Terus Ivan? Pak Ivan khawatir akan keselamatannya, jadi dia setuju permintaannya dan pergi ke Inggris buat menyelesaikannya. Cepat hentikan dia, aku ke sana. Nora, buat apa kamu kesini? Mau kemana? Ada urusan di Inggris. Jaga dirimu selama aku pergi. Cuma karena sebuah gelang kamu rela masuk jebakan? Apa itu begitu penting? Aku sudah mencarinya selama 3 tahun. Bukan cuma buat balas budi. Tapi aku takut orang jahat akan membalasnya karena... Apa kamu bodoh? Mereka menipumu. Apa aku bodoh? Itu mungkin. Tapi utang budi harus dibalas. Jangan pergi. Aku mengakuinya. Dulu aku yang menyelamatkanmu. Kamu juga selamatkan aku. Bukan Kezia. Juga bukan orang lain. Tapi aku. Nora, kamu tidak amnesia kan? Kamu bohongi aku? Nora, jangan pergi. 3 tahun itu aku yang gagal. Aku akan berikan semuanya. Berikan aku kesempatan lagi. Aku cinta kamu, Nora. Tapi... Tidak ada tapi. Biarkan aku mengejarmu, memperbaikinya, mencintaimu. Aku dengar kamu ambil proyek baru lagi dari grup Foster. Bukannya kamu bilang tidak mau melihat Ivan lagi? Proyeknya cukup bagus. Aku hubungi dia demi perusahaan. Perusahaan masih ada kami. Tidak perlu korbankan diri demi perusahaan. Aku tahu. Ya sudah, hari ini ulang tahunmu, jangan bicarakan bisnis. Ishak sudah berusaha menyiapkan hadiah ulang tahun. Nora, menurutmu bagaimana Ishak? Kak, aku cuma anggap dia adik. Lalu bagaimana sama Ivan? Kamu anggap dia apa? Aku nggak tahu. Wah, baru saja dibicarakan. Ishak dan Ivan sudah datang. Tuan muda Ishak sungguh hebat. Tidak cuma siapkan kembang api, dia juga beli banyak iklan buat Nona Nora. Tuan muda Ishak mau semua orang di kota tahu kalau Bu Nora adalah orang terpenting buat hidupnya. Kamu suka hadiah ini? Kembang apinya cantik. Tapi Ishak, jangan hamburkan uang begini. Kak, aku tahu. Hadiah ini adalah buat Kak Nora. Aku tidak akan mempersulit kakak. Kalau kakak sudah membuat keputusan, aku masih akan melindungimu sebagai adik. Ishak, terima kasih. Kalau begitu, maukah kakak berdansa denganku?
Kak, aku selalu mengejarmu sejak kecil. Pernikahanmu selama 3 tahun dengan Ivan buat kamu sangat menderita. Aku diam-diam perhatikan kamu. Ishak, aku yang gak pantas buat kamu. Kak, kamu salah. Kamu itu wanita paling cantik dan paling baik di dunia, juga paling berani. Kamu pantas mendapatkan semuanya, Kak. Ishak, terima kasih banyak. Kak, aku boleh cium kamu? Kak, semoga kamu bahagia. Aku akan selalu mendukungmu, Kak. Semua perasaan ini akan aku ingat. Ishak, Nora itu punyaku. Ivan, kali ini kamu cuma beruntung. Berani kamu perlakukan kakak dengan buruk, aku akan mengambilnya. Tidak perlu bilang begitu. Nora wanita yang sangat penting buatku. Aku akan memanjakannya, menghargainya. Aku memberikan kakak kembang api terbaik hari ini. Kamu berikan apa? Nora wanita yang sangat penting buatku. Aku akan memanjakannya, menghargainya. Aku memberikan kakak kembang api terbaik hari ini. Kamu berikan apa? Bukannya itu koleksi perhiasan keluarga kerajaan Inggris, air mata bulan. Hadiah dari Pak Ivan sangat mahal. Nora, di tahun pertama kamu kasih aku jam. Kali ini aku kasih kamu kalung. Kamu ini gak pengertian. Hah? Kenapa harus topi? Aku juga punya. Topi itu keluar beberapa tahun lalu. Nora, tahun kedua pernikahan, kamu kasih aku shawl. Sekarang aku kasih kamu topi dengan model yang sama. Jadi kita bisa pakai berpasangan. Kamu masih ingat? Ternyata itu punya arti yang dalam. Barang lama itu susah dicari. Ternyata Ivan masih ingat. Astaga, romantis sekali. Nora, pernikahan 3 tahun lalu cuma ada 1 surat nikah. 3 tahun mulai dari sekarang, aku akan memperbaiki semuanya. Nora, menikahlah denganku, ya. Masa lalu sudah berakhir. Mulai sekarang, aku akan lebih mencintaimu, lebih menghargaimu. Buat kamu jadi orang paling bahagia di dunia. Iya. Wuhuu! Yeay! Ya! Wuhuu! Yo! Ya! Yeah.